Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir edisi pembelajaran online. Jadi kita akan membahas materi IPA kelas 7 semester 1 bab 2, yaitu bab klasifikasi makhluk hidup, subbab pengklasifikasian makhluk hidup. Oke, langsung saja materi yang akan kita bahas dalam PowerPoint kita kali ini, yaitu pertama klasifikasi makhluk hidup, tujuannya untuk apa, kemudian taksonomi, urutan takson baik dalam bahasa Latin, Indonesia ataupun Inggris. Kemudian kunci determinasi dan latihan soal yang biasanya dikeluarkan saat UNBK, materi tentang kunci determinasi. Oke, langsung saja kita bahas. Pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Itu tujuan yang umum. Nah, tujuan khususnya untuk apa? Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Misal, hewan yang menyusui dimasukkan dalam kelas apa? Hewan yang hidup di dua tempat, ya, dia masuk dalam kelas golongan hewan apa. Nah, itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, ini gunanya untuk itu jika di dalam hutan atau di dalam laut yang sangat dalam, kemudian ditemukan makhluk hidup jenis baru. Nah, akan dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, terus kemudian diberi nama sesuai dengan kesamaan atau perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup yang ditemukan. Jelas ya? Kita lanjut ke berikutnya. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. 1. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh, anatomi. Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Itu dasarnya kita mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, klasifikasi takson adalah kelompok-kelompok yang disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Semakin ke bawah, semakin sedikit perbedaan dan banyak persamaan yang dimiliki. Nah, orang yang pertama kali melakukan klasifikasi takson adalah Carolus Linnaeus tahun 1770 sampai 1778, yaitu dikenal sebagai bapak taksonomi modern ya. Menurutnya ada 7 kategori takson atau urutan makhluk hidup, yang yaitu ini merupakan bahasa Latin ya. Regnum, Division, Classis, Ordo, Familia, Genus, dan Species. Sedangkan kalau kita urutan takson ada 3 bahasa, terserah kalian mau menggunakan yang mana. Yaitu ada kingdom atau dunia atau kerajaan, divisi, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Nah, ini urutan-urutan takson yang wajib kalian hafalkan. Kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Ya, jelas sekali ya. Ini urutan takson. Nah, nanti untuk pemahaman lebih lanjut tentang urutan takson nanti akan ada video berikutnya yang akan saya share. Untuk mengklasifikasikan tumbuhan, ada beberapa kriteria klasifikasi tumbuhan. Jadi beda tumbuhan dan hewan cara mengklasifikasikannya. Kalau tumbuhan, 1. Organ perkembangbiakan menggunakan spora atau dengan bunga. Yang kedua, habitatnya. 3. Bentuk dan ukuran daun, karena daun ukurannya bermacam-macam. Ada yang menjari, menyirip, ya, dan sejajar. Yang keempat, cara perkembangbiakannya, bisa secara vegetatif atau generatif, secara kawin atau tak kawin, gitu ya. Sedangkan untuk klasifikasi hewan ada beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan saluran pencernaan.
Kalau hewan tingkat rendah belum memiliki saluran pencernaan. Ya. Kemudian kerangka. Ada dua macam, yaitu kerangka di luar tubuh dan kerangka di dalam tubuh. Itu dibedakan. Contohnya kerangka di luar tubuh itu bagian tubuh yang luarnya keras, kepiting. Nah, itu contoh kerangka di luar. Sedangkan kerangka di dalam tubuh hewan-hewan pada umumnya, sapi, kerbau, itu kerangkanya di dalam tubuh. Yang ketiga, anggota gerak, apakah berkaki 2, berkaki 4, atau bahkan tidak berkaki. Dikelompokkan sendiri-sendiri berdasarkan 3 kategori itu untuk hewan. Nah, kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Ya, jadi yang akan sering keluar dalam latihan soal atau soal UNBK itu tentang kunci determinasi. Nah, ini adalah contoh soal kunci determinasi. Bentuknya seperti ini. Yuk kita bahas. Nanti setelah ini kalian bisa ada 2 slide soal yang bisa kalian kerjakan buat latihan. Nah, ini saya beri contoh terlebih dahulu. Yang pertama, dalam tabel ini ada 1A, 1B, 2A, 2B, sampai 6A, 6B. Yang 1A bertulang belakang, kemudian ada angka 2. Ya. Kemudian tidak bertulang belakang, avertebrata. 2A berdarah panas, 2B dingin, 3A penutup tubuh berupa rambut, 3B penutup tubuh berupa bukan rambut, 4A bersisi, B tidak bersisi, 5A di air, B di darat, 6A berbulu, B tidak berbulu. Nah, yuk kita bahas. Soal yang pertama, tentukan kunci determinasi dari komodo. Nah, komodo ini termasuk dalam kelas apa gitu loh. Soalnya seperti itu. Kelas mamalia, avertebrata, Pisces, reptil, aves, atau amfibi. Nah, kalau misal jawabannya adalah aves, misal ini ya, urutannya bagaimana dia sampai dikatakan masuk ke dalam aves? Soalnya seperti itu. Oke, kita bahas. Yang pertama, dari komodo ya. Dia bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Jelas sekali komodo itu bertulang belakang. Jelas 1A. Langsung lanjut ke soal nomor 2. Kita tulis berarti ya. 1A. Lanjut ke nomor 2. Komodo adalah berdarah panas atau dingin. Jelas, komodo, buaya, kadal merupakan hewan berdarah dingin. Dibuktikan dengan apa? Setiap pagi atau sebelum dia beraktivitas, dia menjemur tubuhnya terlebih dahulu untuk menstabilkan suhu tubuh yang ada di dalam tubuhnya. Nah, komodo tergolong hewan berdarah dingin. Berarti kita jawabannya 2B. 2B. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3. 3A atau 3B. 3A penutup tubuhnya berupa rambut. 3B penutup tubuh bukan rambut. Jelas 3B. Lanjut. Setelah ke ini lanjut ke nomor 4. 4. Bersisi atau tidak bersisi. Jelas 4A. Ke atas ya jawabannya ya. 4A. Bersisi. Habis 4 berarti bersisi. Kita masuk ke nomor 5. 5. Dia 5A atau 5B. Habitat di air atau di darat. Komodo tempat tinggalnya di darat. Berarti terakhir 5B. Ketemu jawabannya reptil, 5B. Jawabannya secara urut berarti 1A, 2B, 3B, 4A, 5B. Dia tergolong reptil. Cara menjawabnya seperti itu.
Jelas? Oke, kita kasih contoh yang berikutnya. Tentukan kunci determinasi dari kata. Jelas ya? Kita dari atas terlebih dahulu. 1. Dia A atau B, bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Jelas, kata memiliki tulang belakang. Berarti jawabannya 1A. Lanjut ke nomor 2. 1A, lanjut ke nomor 2. Dia berdarah panas atau dingin. Kata termasuk hewan berdarah dingin. 2B. Lanjut ke nomor 3. Penutup tubuhnya berupa rambut atau bukan rambut. Jelas, kata bukan rambut. Berarti 3B. Lanjut ke nomor 4. Dia bersisi atau tidak bersisi. Tidak bersisi. 4B. Lanjut ke nomor 6. Lanjut ke nomor 6 ya. Loh, kenapa nomor 5-nya? Karena 5 dia bersisi, masuk ke 5. Tapi kalau dia masuk ke 6, berarti 5-nya kita lewati, tidak kita isi. Berarti bukan tergolong Pisces ataupun reptil. Nah, yang ke-6, dia berbulu atau tidak berbulu. Berarti tidak berbulu, karena kata tidak berbulu. 6B. Ketemu jawabannya, kata tergolong kelas amfibia. Urutannya bagaimana? 1A, 2B, 3B, 4B, 6B. Itu adalah contoh soal kunci determinasi dari tabel yang diberikan. Nah, ini sering sekali keluar pada soal-soal UNBK. Oke, lanjut ya. Ini soal yang bisa kalian kerjakan. Jadi kunci determinasi dari hewan seperti tadi. Tentukan kunci determinasi soal yang pertama, kura-kura tergolong dalam kelas apa? Ikan hiu tergolong dalam kelas apa? Elang tergolong dalam kelas apa? Mengerjakannya seperti tadi, pakai urutan. Misalnya 1A, 2A gitu ya. Ya, yang tanya homoiterms ini berdarah. Berdarah apa? Ini darah ya. Poikiloterms itu berdarah panas dan dingin. Tiga soal. Soal yang berikutnya ini contoh soal tumbuhan. Nah, tumbuhan ini tergolong dalam kelas apa gitu ya. Ada melinjo, jagung, dan mangga. Dia termasuk dalam Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermae, Amonocotyl ataupun Dicotyl. 3 soal. Berarti ada 3 soal tentang hewan, 3 soal kunci determinasi dari tumbuhan. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.